탕수육. Jadi tangsuyuk tuh babi goreng crispy yang disiram saus asam manis guys. Dan ini yang bikin orang Koreanya asli loh. Panjang banget. Mimin paling demen nih kalau nggak pelit babi kayak gini. Tebel-tebel gila potongannya, puas banget. Guys, ternyata di Bandung tuh ada loh tempat makan Korea yang bikin orang Korea asli dan saking otentiknya sampai non halal guys. Ini tuh namanya Boshin Myongga. 맛있게 드세요. Dan di sini tuh dapat bancan yang banyak banget, udah gitu free refill lagi. Beneran guys, Mimin tuh kayak lagi di Korea, padahal ini tuh di Bandung. Sampai-sampai ini tangsuyuknya potongan babinya gede-gede, Mimin suka. Bumbunya juga otentik banget. 이 음식은 순두부찌개입니다. Ini sundubu jjigae-nya, ajusinya sendiri yang masak. Homemade, otentik, asli Korea. Dan ini tahunya lembut banget. ini 훈제 오리. Ini tuh smoked duck yang di grill ya guys. Aromanya smoky, juicy, dan lemaknya berasa banget. ini 곱창구이, usus sapi. Ini kayak dimasak bareng kentang, kucai, dan ini rasanya pedes. Tuh, ini usus sapinya lembut, lemaknya langsung trot di mulut. Masakan ajusi emang top deh. Lokasi Boshin Myongga tuh di exit tol Pasteur guys. Terus lokasinya jadi satu sama driving goal. Terus setelah makan dikasih dessert gratis sama ajusinya. Yang penasaran, cus deh buruan kesini. Suka sedih gitu kalau ada berita MBG kayak gini gak ada gizinya. Padahal ya budget MBG itu bisa dimaksimalkan loh. Contohnya kalian para SPPG bisa nih ambil produk dari Incipono Dimsum yang udah pasti bergizi dan harganya tuh murah. Kalian tahu kan pabrik dimsum terbesar di Indonesia. Nah ini guys, kalau kalian langsung ambil dari pabriknya pasti harganya tuh jauh lebih murah. Pabrik dimsum terbesar di Jawa Timur dan gak nyangka ini tuh lokasinya di dalam perumahan guys. Incipono Dimsum. Nah ini base campnya Incipono Dimsum di perumahan Pondok Chandra Sidoarjo. Ini Mimin liatin ke kalian, karyawannya lagi pada bikin dimsum guys. Steril, bersih banget. Produksinya masif setiap hari. Bahan-bahannya premium, pakai daging ayam asli. Semuanya dibuat dari nol dan ini tuh udah dapat sertifikat halal MUI. Dan udah pasti harganya tuh termurah ya guys karena dari pabriknya langsung. Bahkan menurut Mimin lebih murah deh daripada tempat produksi dimsum lain. Banyak juga kok yang udah langganan di sini nyetok frozen food. Gak cuma dimsum aja, sekarang tuh juga ada risol. Biasanya orang-orang tuh juga ambil produk dari Incipono buat dijual lagi guys. Jadi supplier makanan di kafe-kafe gitu. Atau kalian franchise juga bisa guys dari Incipono Dimsum. Nah saran Mimin buat pihak XPPG bisa nih ambil produk dari Incipono. Karena walaupun misal dana kalian mepet nih, di sini harga produknya tuh affordable. Udah gitu beneran bergizi. Jadi bisa menyukseskan program MBG dengan baik dan benar. Dimsum di sini tuh ya 90% komposisi daging guys. Dikasih macam-macam saus dan chili oil juga. Wah pasti anak-anak sekolah pada suka nih. Tuh ada dimsum goreng keju juga. Atasnya kasih mentai sauce dan di torch. Lihat nih kejunya meleleh guys. Semoga MBG kedepannya bisa berubah ya. Makanannya jadi bisa lebih bergizi. Cus deh para SPPG langsung hubungin Incipono. Buka puasa dibikin kalap makan nasi kapau. Gimana nggak kalap coba? Ada gulai kepala kakap jumbo guys. Gila, kepala kakapnya segede ini. Daging kakapnya lembut. Masya Allah, nikmat banget guys. Kalian kalau mau tahu nasi kapau terenak langganan Mimin, ini nih namanya kapau kampuang. Buat yang lagi hamil makan di sini gratis ya. Terus kalau mau bukber pilihan yang tepat banget karena tempatnya tuh luas dan ada ruangan VIP-nya yang bisa nampung 60-70 orang. Dan udah ada fasilitas smart TV LED dan full sound system. Untuk lauknya mereka punya 60 macam lebih. Dijamin otentik karena biasanya orang-orang Sumatera yang tinggal di Jabodetabek makannya di sini. Nah semua lauknya tuh bisa request dihidangin semua di meja. Tuh gimana nggak langsung lapar mata coba. Setelah seharian puasa bukanya sama kikil tunjang yang disajiin di atas hot plate. Masih blebeb-blebeb langsung dituangin ke atas nasi. Mimin tambahin rendang daging, dendeng batokok, sayur singkong tumbuk, dan telur barendo. Makan nasi kapau tuh lauknya harus sampai nutupin nasi kayak gini guys. Asli guys, ini tuh enak banget. Bumbunya mantep. Terus gulai kikilnya ini lembut dan kenyal gitu. Nih rendangnya ya seempuk itu dong guys. Sumpah deh Mimin obatin jadi nasi kapau terenak sejabodetabek. Telur barendonya lebar banget ya. Ini tuh crispy tapi juga nggak terlalu berminyak. Kepala kakapnya juga disajiin masih panas guys. Segede ini harganya cuma jadi 70 ribuan aja loh. Gila ini worth it parah sih menurut Mimin. Dagingnya tebel-tebel, fresh, dan bumbu gulainya ini mantep banget guys. Tuh Mimin sampai merem-merem kenikmatan. Heran deh kepala kakapnya ini juga nggak bau amis sama sekali loh. Mimin jamin setelah cobain kapau kampuang gak bisa kelain hati. Yuk guys buruan samperin.
Cowok, bukber yuk, cari yang manis-manis di Falala Coklat. Ah, emang Falala Coklat halal? Udah dong, mereka tuh bahkan udah halal MUI. Masya Allah, tabarakallah, bahkan yang beli aja The Nurul. Jadi nggak perlu khawatir ya ngebatalin puasa pakai yang manis-manis bareng Falala Coklat. Wah, ini sih definisi takjil goals banget ya. Alhamdulillah udah buka puasa. Mimin cowok udah kangen banget sama azan maghrib. Yolah kita batalin puasanya. Ini Falala Coklatnya mix 2 rasa ya. Mimin cowok yang karamel dan mimin cowok yang dark chocolate. Ya ampun, ini tuh teksturnya melting di mulut. Next kita cobain yang matcha yuk. Ini tuh best sellernya loh. Pahit, manis, dan wangi matchanya tuh balance banget. Persis kayak matcha yang Mimin cobain di Jepang. Dan yang hazelnut ini unik. Ada sentuhan cita rasa gurih dan nati. Semua rasa dari Falala Coklat ini gak ada yang gagal. Jadi pengen borong semua variannya. Saking cintanya sama Falala Coklat, Mimin jadi pengen berbagi manis dan lembutnya Falala Coklat di bulan yang penuh kebaikan ini. Dan senengnya lagi, ternyata orang-orang random ini pada suka loh sama Falala Coklat. Apalagi si bocil random ini. Masya Allah, sesuatu yang halal pasti akan selalu menjadi berkah. Ada nasi goreng disiram kuah, pisang goreng dipakein sambal, sampai bikin roti menjulang tinggi kayak gini. Aneh-aneh banget guys makanan di sini. Sekarang ada loh kopi tiam khas Tarakan Kalimantan, namanya Taka Kopi Tiam. Dilihat dari tempatnya sih nyaman, luas dan rindang, cocok buat referensi bukber nggak sih? Develop menunya nggak main-main guys, dibikin seotentik mungkin. Setiap masakan dibikin dadakan satu persatu dan live cooking, jadi kita bisa lihat dari luar. Selama keliling kopi tiam yang ada di Indonesia, cuma di Taka Kopi Tiam yang budaya Melayunya tuh kental banget guys. Dilihat dari rempah-rempah masakannya yang bener-bener ori dari Semenanjung Melayu. Yang fenomenal tuh roti tisu yang dibikin menjulang tinggi kayak gini guys. Coba deh kira-kira ini berapa senti ya sampai Mimin makannya harus berdiri. Rotinya tuh crunchy banget dan dia ada manis legitnya dari SKM coklat. Serius guys, ini enak banget. Untuk masakannya ada nasi goreng Taka yang dipakein kuah. Rempahnya ini kuat dan smoky banget. Dan karena tadi dipakein kuah, jadi rasanya lebih balance. Porsinya juga gede guys, jadi bisa buat makan tengah alias sharing. Sampai jatuh tuh rotinya. Terus kue tiaunya ini juga mantep banget guys. Isinya ada bakso-baksoan, udang, telur, dan ayam goreng tepung segede ini loh. Bener-bener puas banget. Mereka juga ada menu nasi kari ayam chop. Taste-nya tuh mirip banget kayak nasi kandar yang ada di Malaysia guys. Seumur hidup Mimin baru pertama kali cobain pisang goreng pakai sambal. Dan gak disangka-sangka ternyata nyambung banget rasanya. Terus kalian juga wajib cobain dimsum di sini guys. Berdaging banget dan chili oilnya ini pedes mantep. Minumannya pun khas Melayu banget. Ada Milo Malaysia dan ada Nestum juga guys. Wah buruan sih agendain bukber di Taka Kopi Tiam. Nemenin Mimin cowok cari takjil. Iya, kita tuh beda agama ya guys. Dan di bulan Ramadan ini waktunya Mimin cowok menjalankan kewajiban puasa. Kayak ini nih contohnya, kita lagi cari takjil buat buka puasa nanti. Belinya banyak banget, ada gorengan, kolak, dan asinan sayur. Udah dapet semua, waktunya kita pulang. Kata Mimin cowok dia bosen dan ngantuk guys nungguin buka puasa. Nah supaya nggak bosen nungguin sampai waktu berbuka, Mimin cewek ngajakin Mimin cowok main Genshin Impact. Kita berdua biasanya main ini guys, seru banget tahu. Ini tuh game open world RPG. Di game ini kita akan menjelajahi dunia fantasi bersama Teifa. Kalau kalian ngerasa lama nungguin buka puasa, mending main Genshin Impact. Cocok banget sih buat killing time. Waktu kayak berputar lebih cepet aja gitu dan jadi nggak ngerasa nunggu. Kayak kita gini nih, saking serunya main nggak kerasa udah maghrib aja guys. Alhamdulillah waktunya berbuka guys. Tuh Mimin cowok makannya lahap banget ya. Seneng banget deh bisa nemenin Mimin cowok puasa tahun ini. Mimin yakin pasti bakal bisa puasa full sih kalau ngabuburitnya bareng Genshin Impact. Nah buat kalian yang pemula pengen main, konten kreator sekarang banyak kok yang ngadain live streaming main Genshin Impact selama ngabuburit. Dan banyak konten panduan buat pemula juga, jadi pasti langsung bisa. Yuk guys kalian cobain main juga ya. Penjual ini tuh kenapa kayak bimbang banget ya? Kuahnya udah dituang ke mangkok, dikeluarin lagi. Emang ya Sob Betawi ini tuh yang paling heboh dan paling hektik yang pernah Mimin tahu. Padahal lokasinya di Bandung, tapi bahkan ini katanya ngalah-ngalahin Sob Betawi yang ada di Jakarta loh. Lihat aja tuh semeriah itu guys potong-potong daging dan jeroannya, karena mereka emang tiap hari rame banget. Mulai daging, kikil, paru, lidah, komplit semuanya yang bikin kolesterol ada guys. Mimin berani bilang sih kalau Sob Betawi ini tuh malah lebih enak daripada yang Mimin makan di Jakarta. Potongan daging, kentang, dan tomatnya tuh gede-gede. Yang terpenting kuah susunya ini nih gak ada yang ngalahin. Tapi kenapa ya habis dituang ke mangkok terus dikeluarin lagi? Anyway, tapi kalian lihat deh kuahnya tuh kental banget. Dan biasanya kalau di sini Mimin tuh pesen daging dan lidah doang guys. Makannya bareng potongan tomat yang seger dan emping. Semuanya menyatu ke mulut dan bener-bener enak banget. Apalagi makannya tuh di hawa dingin kota Bandung. Cocok banget. Daging dan lidahnya empuk, lembut banget. Kuah susunya juga gak bikin enak. Kalau ke Bandung wajib cobain ya.
Ini apa guys? Oh, jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok. Soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan berbicara banyak. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh. Chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Tempura Patrick ini tuh langka banget loh guys. Salfok deh mbaknya makan dagangannya sendiri. Mimin nemu tempura ini tuh di dalam mall loh. Emang selengkap itu ya PTC. Cindo pun jajan tempuranya juga di sini. Ayo kalian tahu nggak ini jenisnya apa aja? Pokoknya ada bakso, tofu, cireng dan pastinya Patrick Star ini. Bacanya tuh tempura ya, bukan tempura. Entahlah kenapa namanya begitu. Tapi jajanan SD ini tuh kesukaan Mimin. Karena walaupun bahan-bahannya nggak jelas, tapi kok rasanya enak ya. Udah gitu gorengnya juga pakai minyak yang berkali-kali. Plus belum lagi bubuk cabai dan micinnya yang gak sehat. Tapi kenapa ya jajanan kayak gini tuh nikmat banget. Apalagi yang tempura Patrick ini nih, rasanya tuh gurih banget. Dan biasanya Mimin pesennya tuh bubuk cabai 2 sendok plus micin 1 sendok full. Jadi warnanya tuh merah kehitam-hitaman kayak gini. Tapi serius guys, enak banget. Kepingan bundar-bundar ini tuh cirengnya guys, kres-kres tapi juga cuy. Tapi serius deh, pedes banget. Nah bentuknya yang lonjong-lonjong kayak gini tuh tofu, tapi nggak ada rasa tahu-tahunya. Ini juga katanya ini tuh nugget guys, tapi bener-bener nggak ada nuggetnya, malahan full kanji. Tapi justru itu yang bikin enak. Kalian cobain juga yuk. Beliin Mimin cowok PS5. Ini Mimin belinya di Super Game MOG dan udah janjian sama temennya Mimin cowok. Nah ini nih ada temennya guys. Ayo Re. Ya ampun, ini outletnya rame banget. Mimin cowok itu harus dibeliin PS5 dan betah di rumah. Tapi emang bener sih, akhir-akhir ini tuh Mimin cowok suka keluar rumah nggak jelas. Satu-satunya cara biar dia di rumah terus ya dibeliin PS5. Ya, yang cabang MOG udah sold out guys. Ya iyalah, orang dari tadi rame terus. Akhirnya kita ke Fokus Game yang ada di Malang Plaza. Dia tuh cabang dari Super Game MOG dan Mergen ya. Ternyata yang di sini tuh ready guys barangnya. Ini Mimin beli sepaket udah termasuk garansi Sony Indonesia. Kalau beli di sini tuh udah pasti dapat harga termurah ya guys. Sebelumnya Mimin udah cek di toko-toko. Langsung bungkus. Nah ini waktu berbuka udah tiba. Di dekat Matahari Mitra kita nemu orang jualan mie gitu. Namanya mie Greenmore ya guys. Harganya mulai 12 ribuan. Alhamdulillah temen Mimin cowok udah buka. Katanya mie-nya enak, homemade banget. Teksturnya kenyal dan dia tuh nggak pakai pangsit goreng, tapi bayam crispy. Terus baksonya ini juga ngedaging banget dan kuahnya seger. Takjilnya kita beli ice cream dan susu boba guys. Berbuka udah selesai, waktunya kasih kejutan buat Mimin cowok. Ya ampun, ekspresi Mimin cowok sampai mood banget. Pound PS5, PS4 pound seneng aku. Tadi PS5. Buat kalian para cewek-cewek, ternyata nyenengin cowok tuh gampang banget loh. Unboxing time. Ya ampun, ini tuh barangnya bener-bener masih segelan. Ya Allah, mimpi apa coba tadi malam tiba-tiba dikasihin PS5 baru kayak gini. Bisa-bisa Mimin cowok gak keluar rumah sama sekali sih ini. Ini Mimin cowok langsung main FIFA guys. Sikat. Sky Havers. Mak peleng gol pertama FIFA 25 PS5. Pokoknya kalau kalian mau beli game entah itu PS or something, langsung aja ke Super Game.